Baik, di sini saya akan mereview salah satu novel Selamat Tinggal karya Terelie. Novel Selamat Tinggal ini menceritakan tentang kehidupan seorang pemuda bernama Sinton Tinggal atau bisa dipanggil dengan nama Sintong. Ia merupakan anak rantau. Ia diberi julukan mahasiswa abadi dan berhasil lulus di tahun ke-6 di salah satu fakultas sastra dengan skripsinya mengenai satuan pane. Sinton sendiri bekerja paruh waktu di toko baku berkah milik paklinya. Sebenarnya, Sintong keberatan dengan pekerjaannya tersebut dikarenakan buku-buku yang dijual di toko semuanya buku bajakan yang nama penulis akan dirugikan atas tindakan itu. Jadi, selama ia berkuliah, ia hidup dengan uang hasil penjualan buku bajakan. Karena ekonomi yang sulit, ia terpaksa masih bekerja di buku tersebut. Di dalam novel ini juga diceritakan mengenai kisah cinta Sintong yang rumit dan menarik dengan cinta pertamanya yaitu Mawar Terang, bintang yang kandas di tengah jalan. Beberapa bulan setelah ia patah hati karena Mawar, ia menjadi orang yang tidak semangat dalam menjalani hidup. Selain itu, skripsinya menjadi tertunda dan segala aktivitas menulisnya pun menjadi berantakan. Sebenarnya, dulu Sinton merupakan mahasiswa yang cerdas dan aktif di kampus. Ia juga membuat berbagai tulisan yang dimuat di salah satu koran nasional. Ya, Sintong menjadi seperti itu karena terlalu memikirkan kisah cinta pertama dengan Mawar. Tak lama setelah itu, merasakan patah hati karena cinta pertamanya itu, datanglah seorang perempuan bernama Jis yang membuat hidupnya kembali berwarna. Jis sendiri adalah mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi. Kehadiran Jis nampaknya memberikan dorongan semangat pada diri Sintong. Sintong menjadi semangat untuk menulis skripsinya dan ia memutuskan untuk membuat skripsi menggunakan buku yang ia temukan di toko berkah. Di luar dugaan, ternyata buku yang ia temukan merupakan buku langka karya seorang tokoh sastra Indonesia bernama Sutan Pane, yaitu sosok sastrawan yang terlupakan dan jarang dikenal luas oleh masyarakat. Dengan buku tersebut, Sinton mendapatkan inspirasi sehingga ia dapat menyelesaikan tugas skripsinya dengan lancar. Di saat Sinton mulai dekat dengan Jas, ia justru mendengar kabar tak baik dari Mawar, cinta pertamanya. Hal tersebut membuat Sintong mengingat memori-memori lamanya dengan Mawar. Namun, ternyata hal tersebut tidak mempengaruhi Sinton lagi. Ia sudah berhasil merupakan kenangan bersama Mawar, meskipun dulu sangat sulit karena merupakan cinta pertamanya. Hari demi hari Sinton lalui, cobaan atau masalah datang kepada silih berganti, akan tetapi semua masalah itu berhasil ia selesaikan meskipun dengan usaha yang sangat melelahkan. Hingga masalah buku bajakan pamannya yang mana Sinton mulai menentang dan bibinya mulai marah kepada Sinton. Itulah kisah Sinton hingga akhirnya ia bisa sukses dan menjadi penulis dan melanjutkan kuliahnya di Belanda. Pesan moral yang bisa diambil dari novel ini adalah berhenti untuk membeli buku bajakan atau membuku bajakan baik buku yang secara fisik maupun secara non-fisik. Hargailah karya orang lain sekecil apapun itu. Novel ini juga memberikan himbauan dan mengajak para pembaca agar dapat mengakhiri ketergantungan menggunakan barang atau produk bajakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Sampai jumpa.